sebelum kita belajar, yuk semuanya berdoa dulu ya. Tangan diangkat, kepala menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN. Tentunya anak-anak pasti ingat ya, kemarin kita belajar tentang apa? Betul sekali, tentang aturan di rumah dan aturan di tempat bermain. Nah, kali ini kita akan belajar PPKN juga, tentang aturan juga loh. Ada yang sudah belajar di rumah tentang aturan apa? Betul sekali. Kali ini kita akan belajar tentang aturan di sekolah. Nah, lanjut juga ke subtema 4, yaitu kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata. Nah, sebelumnya kita mau tanya, kemarin anak-anak sudah belajar kan tentang aturan? Aturan itu apa sih anak-anak? Betul, semuanya hebat. Aturan adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Aturan juga disebut dengan tata tertib. Nah, manfaat melakukan aturan itu akan ada banyak sekali. Nah, mau tahu apa saja manfaatnya, apa saja aturannya? Mari kita simak video dari berita berikut ini ya. PPKN tema 2, subtema 3 dan subtema 4. Bermain di lingkungan sekolah dan di tempat wisata. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak solih, yang pertama kita akan belajar tentang tata tertib berpakaian di sekolah. Yang kedua, tata tertib saat upacara. Yang ketiga, manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Yang keempat, aturan di tempat wisata. Dan yang kelima adalah manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Kita mulai ya dari aturan di sekolah. Masih ingat tidak aturan di sekolah apa saja? Oke, kita bahas dari aturan sekolah yang pertama. Tentunya datang sekolah tepat waktu ya anak solih. Anak solih ketika masuk sekolah harus pukul berapa? Harus pukul 6:30 sudah sampai sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru dengan tertib. Dan yang ketiga, memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Masih muat tidak seragamnya sekolah anak-anak? Oke, kita bahas ya seragamnya seperti apa saja. Dari yang pertama, kita lihat gambar. Itu seragam hari apa ya anak solih? Ya, itu adalah seragam hari Senin dan seragam hari Selasa. Bisa kita lihat seragamnya yaitu baju dan rok atau celana biru. Yang kedua, anak-anak memakai rompi dan anak-anak juga memakai dasi bagi yang anak laki-laki. Dan atribut sekolah lain seperti ID card, kaos kaki, ikat pinggang, dan sepatu. Dan ketika anak solih melakukan apel hari Senin atau upacara harus memakai topi. Oke, yang kedua kita lihat. Nah, itu putih dan merah. Itu seragam hari apa ya? Iya, itu adalah seragam kita di hari Rabu. Kita lihat kelengkapannya yaitu baju putih dengan bed lengkap. Ya, sudah ada bednya di sebelah kiri dan saku. Dan yang kedua, rok atau celana yang berwarna merah. Dan bagi anak laki-laki yaitu memakai dasi berwarna merah. Jangan lupa atribut seragam lain juga harus dipakai seperti ID card, kaos kaki, dan sepatu. Ikat pinggang juga jangan lupa ya. Kalau yang ini seragam hari apa anak solih? Betul, ini adalah seragam hari Kamis, hijau dan kuning. Berarti ini adalah seragam batik Muhammadiyah. Jangan lupa juga memakai atribut sekolah seperti ID card, jangan sampai ketinggalan, ikat pinggang, kaos kaki, dan juga sepatu. Oke, yang terakhir seragam hari Jumat dan hari Sabtu. Namanya adalah seragam apa? Seragam HW.
Oke, seragam HW ini biasanya anak-anak memakainya dikeluarkan ya bajunya bagi anak yang perempuan, sedangkan anak laki-laki dimasukkan agar terlihat rapi. Jangan lupa memakai ID card, memakai kad pinggang juga, dan memakai kaos kaki dan sepatu tentunya. Oke anak Soli, semoga masih muat ya seragamnya di rumah. Masih mengenai aturan di sekolah ya anak Soli. Dilihat pada gambar, anak-anak tersebut sedang melaksanakan upacara. Nah, kita akan membahas tentang aturan saat upacara. Yang pertama, anak-anak harus memakai seragam lengkap. Dan yang kedua, anak-anak tidak boleh berisik. Dan anak-anak juga harus berbaris rapi. Itu adalah aturan saat upacara yang biasanya kita lakukan pada hari Senin. Nah, manfaat mematuhi aturan di sekolah itu ada banyak sekali. Yang pertama, melatih kedisiplinan. Yang kedua, melatih tanggung jawab anak-anak. Yang ketiga, kegiatan belajar menjadi lancar. Dan yang terakhir adalah disayang guru. Ayo, siapa yang ingin disayang guru? Maka dari itu, anak-anak harus mematuhi aturan di sekolah ya. Sekarang kita akan membahas aturan di tempat wisata anak Soli. Siapa yang suka berwisata? Nah, tempat wisata itu banyak macamnya ya. Ada agrowisata, ada taman, kebun binatang, lalu ada pantai juga. Yuk, siapa yang suka wisata angkat tangan? Nah, kita simak yuk aturan apa saja ya yang harus dipatuhi di tempat-tempat wisata tersebut. Wisata, maka dari itu aturan di agrowisata dan di taman biasanya sama. Nah, kira-kira apa anak Soli peraturannya? Yang pertama adalah dilarang merusak tanaman. Oke, merusak tanaman di sini artinya anak-anak tidak boleh seperti menginjak-injak tanaman tersebut, atau ketika di agrowisata, ketika anak-anak diperbolehkan memetik buah, yang dipetik hanya buahnya saja, jangan memetik rantingnya, jangan memetik bunganya, atau bahkan menginjak-injak tanamannya. Seperti di taman ya, kita tidak boleh menginjak-injak rumput, tidak boleh memetik bunga. Nah, itu adalah maksud dari dilarang merusak tanaman. Yang kedua adalah dilarang membunuhnya. Oke. Nah, itu adalah aturan di agrowisata atau di taman. Yang kedua, aturan di kebun binatang. Ada yang pernah ke kebun binatang? Oh, banyak sekali. Ada yang pernah ke Gembira Loka, ada yang pernah ke taman safari, dan ada yang ke kebun binatang yang lain. Nah, biasanya di situ anak-anak lihat apa? Ada yang lihat hewan buas dan ada yang hewan tidak buas juga ada. Nah, tetapi kebanyakan di kebun binatang itu adalah hewan-hewan yang buas, makanya banyak yang diletakkan di kandang. Oke, di kebun binatang pastinya banyak aturan. Ada yang sudah tahu aturannya apa saja? Aturan yang pertama yaitu dilarang memberi makan hewan. Mengapa? Karena setiap hewan ada jenis makannya sendiri-sendiri. Kalau kita memberi makan secara sembarangan, ditakutkan nanti akan menyakiti hewan tersebut. Yang kedua, yaitu dilarang memasukkan tangan ke kandang, apalagi ke kandang hewan yang sangat berbahaya, hewan buas. Coba bayangkan saja ketika anak-anak memasukkan tangan ke kandang gajah atau ke kandang singa, apa yang akan terjadi? Pasti berbahaya kan? Nah, yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau harus membuang sampah pada tempatnya untuk memelihara kebersihan kebun binatang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu aturan di pantai. Ini adalah tempat wisata yang sangat kita sukai. Siapa yang pernah pantai? Oke, apa saja ya aturannya di pantai? Pastinya anak-anak sudah tahu. Yang pertama, dilarang berenang. Mengapa?
karena sangat berbahaya sekali ya, apalagi jika ombaknya sangat besar, nanti ditakutkan kita akan terseret ombak. Aturan yang kedua yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Untuk memelihara kebersihan dan keindahan pantai, diusahakan anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah aturan-aturan di tempat wisata. Sekarang kita akan bahas manfaatnya mematuhi aturan di tempat wisata. Apa saja ya? Yang pertama, menjaga keindahan tempat wisata. Yang kedua, menjaga keamanan pengunjung. Dan yang terakhir, agar pengunjung merasa nyaman. Bagaimana Nak Solih? Ternyata memahami aturan itu sangat mudah sekali ya. Oke, pesan dari Bu Renita, aturan-aturan itu jangan cuma dibaca saja, tetapi anak-anak harus mempraktekkan ya ketika besok masuk di sekolah atau waktu anak-anak berkunjung ke tempat wisata. Oke, sekian pembelajaran PPKN hari ini. Untuk minggu depan, anak Solih sudah melaksanakan PTS. Jangan lupa belajar dengan giat ya di rumah agar hasilnya anak-anak memuaskan. Sekian pembelajaran PPKN hari ini. Semoga anak-anak sukses semuanya PTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.